Kisah Ahmad Dahlan, pelita pembaruan Islam dari Yogyakarta. Pada suatu pagi di tahun 1868, di tengah denyut kehidupan religius kampung Kauman, Yogyakarta, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Muhammad Darwis. Ia berasal dari keluarga ulama terpandang. Ayahnya, Kah Abu Bakar, adalah khatib Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sementara ibunya, Siti Aminah, berasal dari garis keturunan ulama dan bangsawan keraton. Sejak kecil, Darwis tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan tradisi keislaman. Ia mempelajari Al-Quran, fikih, dan ilmu agama klasik melalui sistem pesantren tradisional. Namun, seiring bertambahnya usia, Darwis mulai menyadari sesuatu yang mengusik pikirannya. Praktik keagamaan di sekitarnya banyak yang bercampur dengan tradisi tanpa dasar nas yang kuat. Sementara umat Islam hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan akibat kolonialisme Belanda. Panggilan intelektual itu membawanya menunaikan ibadah haji ke Makkah pada usia muda. Di Tanah Suci, ia tidak hanya berhaji, tetapi juga menimba ilmu selama beberapa tahun. Di sana, Darwis berjumpa dengan gagasan-gagasan pembaruan Islam dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang menekankan rasionalitas, pemurnian tauhid, dan pentingnya pendidikan. Sekembalinya ke tanah air, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan, sebuah simbol kelahiran kembali, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai agen perubahan. Ahmad Dahlan kembali ke Kauman dengan tekad kuat, memurnikan ajaran Islam dan membangkitkan umat melalui pendidikan. Namun, jalan yang ia tempuh tidaklah mudah. Ia mulai mengajarkan Al-Quran dengan pendekatan pemahaman makna, bukan sekadar hafalan. Ia mengoreksi arah kiblat masjid-masjid yang keliru berdasarkan ilmu falak. Ia mengajarkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Semua ini memicu penolakan keras. Dahlan dicap sebagai pembawa ajaran baru, bahkan dianggap menyimpang. Puncak tantangan itu justru melahirkan langkah besar. Pada 18 November tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam modern yang berfokus pada pendidikan berkemajuan, pelayanan sosial, pemurnian akidah, amal nyata, teologi Al-Ma'un. Melalui tafsir surah Al-Ma'un, Dahlan menanamkan bahwa keberagamaan sejati harus berpihak pada kaum miskin, anak yatim, dan mereka yang tertindas. Muhammadiyah mendirikan sekolah modern, rumah sakit, dan panti asuhan, sesuatu yang revolusioner pada masanya. Meski berada di bawah penjajahan, gerakan ini tumbuh pesat. Ahmad Dahlan tidak mengangkat senjata, tetapi ia melakukan perlawanan kultural dan intelektual terhadap kolonialisme dengan mencerdaskan bangsa. Tahun-tahun terakhir hidup Ahmad Dahlan diwarnai dengan kondisi kesehatan yang semakin melemah. Namun, semangatnya tak pernah surut. Ia terus mengajar, membina kader, dan menanamkan nilai keikhlasan. Pada 23 Februari tahun 1923, Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta dalam usia 55 tahun. Ia tidak meninggalkan harta berlimpah, tetapi meninggalkan warisan pemikiran dan gerakan yang melampaui zamannya. Puluhan tahun setelah wafatnya, Indonesia merdeka. Nilai-nilai yang ditanamkannya hidup dalam jutaan kader Muhammadiyah. Pada tahun 1961, negara secara resmi menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Ahmad Dahlan telah pergi, tetapi cahayanya tetap menyala di sekolah, rumah sakit, dan jiwa-jiwa yang percaya bahwa Islam adalah agama yang mencerahkan, memerdekakan, dan memanusiakan manusia.